Halo semuanya, perkenalkan kami berempat adalah siswa kelas 12 Teknik Mesin C dari SMK Pangudi Luhur Muntilan. Untuk kesempatan kali ini, kami di sini akan mengulas tentang sejarah Gereja Muntilan dan Museum Misi. Salah satu tujuan dan alasan kami membuat video ini adalah sebagai nilai ujian sekolah yang mengampu mapel agama, sejarah, dan PPKN. Jadi, tonton videonya sampai habis ya. Stay tune. Gereja Santo Antonius Muntilan merupakan salah satu nama gereja di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Keberadaan gereja ini sangat berperan penting pada perkembangan agama Katolik di Pulau Jawa, bahkan di luar Jawa. Oleh karena itu, di tempat inilah lahir generasi perintis penginjilan di Pulau Jawa sampai di luar Pulau Jawa. Selain itu, di tempat inilah misi bagi penduduk Jawa dapat berkembang. Keberhasilan itu karena strategi yang digunakan para misionaris pada saat itu sangat tepat, sehingga Muntilan pada saat itu menjadi pusat misi bagi orang-orang Jawa. Berbeda dengan gereja-gereja lain yang lebih melayani umat Katolik berbangsa Belanda. Dahulu, saat masuknya kekristenan di Jawa, pribumi yang memeluk agama Katolik memiliki julukan kesan eksklusif, yaitu Londo Wurung Jowo Tanggung. Kenapa? Karena pada saat itu agama Katolik dicap sebagai agama penjajah atau agamane wong Londo. Namun datang seorang pastor dari Belanda bernama Van Lith yang mengubah persepsi kesan eksklusif tersebut, dan ia berhasil mengakulturasi agama Katolik dengan budaya Jawa. Tidak hanya itu, ia memiliki peran besar pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah Quake School pada tahun 1904 yang kini berganti nama menjadi SMA Pangudi Luhur Van Lith yang berada di Muntilan, Kabupaten Magelang. Gedung Gereja Santo Antonius Muntilan merupakan buah tangan dari Biro Arsitek handal Hulswith, Vermont and Kuipers yang telah merancang banyak bangunan gereja di Jawa. Sebelum gereja itu dibangun pada tahun 1914, para umat Katolik di Muntilan beribadah di sebuah bangunan yang sederhana. Dindingnya masih dari anyaman bambu dan atapnya masih ditutup dengan seng. Saat musim hujan tiba, gereja sering terendam banjir sehingga perabotan harus dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Belum lagi suara keras dari terpaan air hujan yang mengenai seng sehingga suara homili tidak terdengar. Saat orang melihat gedung gereja tersebut untuk pertama kalinya, mereka akan mengira jika bangunan gereja tersebut adalah bangunan kandang kuda. Meskipun beribadah di tempat seadanya, semangat beribadah jemaat Katolik di Muntilan tetaplah tinggi. Kendati tampilannya sederhana, namun konstruksi gereja tersebut sudah diperkuat dengan kerangka besi yang termasuk teknologi langka pada zaman itu. Pada zaman dahulu, sebagian besar jemaat yang merupakan orang pribumi mengikuti misa dengan duduk bersila beralaskan tikar karena mereka tidak terbiasa untuk duduk di bangku.
Oleh karena itu, hanya separuh bagian dalam gereja saja yang terisi oleh bangku. Dikelilingi dengan lengkungan beranda, gereja tersebut menyatu dengan selasar yang menghubungkan gereja dengan kompleks sekolah, sehingga siswa sekolah dari asrama dapat langsung mengunjungi gereja saat musim hujan tanpa basah. Gedung gereja yang mengambil nama seorang suci dari Padua, Italia itu memang masih berada dalam lingkungan sekolah. Gereja beserta sekolah tersebut adalah saksi bisu sebuah lakon perkembangan agama Katolik di Jawa yang telah dirintis lama sebelum gedung gereja itu sendiri berdiri. Dan Pastor Franciscus van Lith adalah tokoh utama dalam lakon tersebut. Berada di selatan gedung gereja, terdapat bangunan yang tak kalah megah dengan gedung gereja. Letaknya yang berada di dekat gereja memudahkan pelaksanaan ibadah gereja karena biasanya yang menjadi imam gereja adalah pastor paroki yang tinggal di dalam pastoran. Kami berdecak kagum ketika melihat gedung pastoran yang meskipun hiasannya sederhana, namun masih tampak megah dan lestari. Pada tahun 1916, rumah sederhana Van Lith yang menjadi cikal bakal dari Xaverius College direnovasi menjadi gedung pastoran yang terlihat seperti sekarang. Rancangannya dibuat oleh biro arsitek yang sama dengan yang merancang gedung gereja Muntilan, yakni Halswyd, Vermont, and Kuipers. Di tengah kolam itu, patung Van Lith berdiri begitu gagahnya, seolah ia masih ada di sini. Persis di belakang kolam itu berdiri sebuah museum yang berisi memorabilia dan relikui yang menjabarkan perkembangan umat Katolik di Jawa Tengah. Kami berkesempatan memasuki museum tersebut dan disambut dengan hangat oleh penjaga museum. Museum itu cukup bersih dan terang. Koleksinya pun juga lumayan terawat, dan setiap koleksi diberi penjelasan yang informatif. Salah satu koleksi yang menarik perhatian kami adalah sebuah bangku besar dari bambu. Sekalipun bangku tersebut terlihat sederhana, namun sosok yang pernah duduk di bangku tersebut bukanlah sekedar sosok biasa. Sosok tersebut ialah pemimpin umat Katolik seluruh dunia, Paus Yohanes Paulus II. Paus pertama yang mengunjungi Indonesia pada tahun 1989 silam. Andai saja Van Lith masih hidup, betapa senangnya ia dapat bertemu dengan tamu istimewa dari Vatikan tersebut. Van Lith menghadap ke Sang Pencipta pada tahun 1926 dan beliau dikebumikan di kompleks makam yang terletak di ujung timur Jalan Kartini, tak jauh dari kompleks misi yang dirintisnya. Kisah Romo Sanjoyo.
seorang pastor yang memulai karyanya di Paroki Muntilan pada 13 Januari 1943. Pada masa berkaryanya di Paroki Muntilan, ia mendapat banyak kesulitan karena situasi perang pada saat itu. Pada tahun 1948, ia terpilih sebagai guru dan rektor di Seminari Muntilan. Ia selalu menunjukkan sikap kesediaan untuk membantu gereja dimanapun dan kapanpun kondisinya, dan ia melakukannya dengan baik. Pada saat itu, untuk melindungi imam dan misionaris seminari, ia menyerahkan diri kepada kelompok pemberontak, pemerintah Belanda yang tidak menyukai sikap Romo Sanjoyo. Ia diculik bersama Frater Herman Abouwens SJ, lalu dibunuh di lapangan daerah pinggiran Muntilan. Jenazahnya dimakamkan sementara di tempat ia dibunuh untuk menghilangkan jejak. Jenazahnya dimakamkan pada 5 Agustus 1950 di Komplek Kerkop, diusung oleh pramuka dan anggota Angkatan Udara. Romo Sanjoyo menjadi salah satu martir pertama di Pulau Jawa. Ia menjadi simbol ketabahan, kesucian, kesederhanaan, kesetiaan bagi umat Katolik. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami boleh membuat video ini dengan lancar. Kami menyadari bahwasannya banyak kekurangan dan kesalahan pada video ini. Kami meminta saran yang membangun sehingga dapat menjadi pelajaran bagi kami ke depannya. Kami juga berterima kasih kepada SMK Pangutiluhur Muntilan karena dengan adanya proyek ini, wawasan dan kemampuan kami bertambah.